Expo 2015 di kota Milan, Italia awal Mei ini. Ini Didi waktu pidato di Milan. Ya. Waktu pembukaan Pavilion Indonesia. Karena dia kan kemarin menyiapkan perhelatan yang sangat besar di Milan, itu membawa nama Indonesia, sehingga saya pikir dia terlalu capek di sana, sehingga saya dengar dia pingsan dan pulang dulu sebentar ke Indonesia. Didi Petet meninggal dunia. Mengapa semua artis merasa terkejut? Mengawali karir sebagai Emon di catatan Si Boy, Didi Petet menutup usia sebagai preman. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Lagi, dunia selebritis tanah air berduka. Susul menyusul satu persatu artis berpulang ke rahmatullah setelah Olga Syahputra, Pok Nori, dan minggu lalu komedian Pepeng, dan hari Jumat subuh kemarin, giliran aktor dan seniman besar Didi Petet menghadap Tuhan. Suara sirine ambulans itu memekik memecah siang yang kelabu di langit ibu kota. Di dalamnya, jenazah Didi Petet terbujur menuju ke masjid untuk disolatkan. Hati yang mengeluh saat Saat itulah, istri almarhum Uci Sriasih menangis di bahu aktris legendaris Christine Hakim. Meninggal di hari Jumat ini kan rajanya hari ya, hari yang paling mulia. Ya mudah-mudahan dengan kemuliaan beliau ditambah lagi dengan kemuliaan hari Jumat, jadi bertambah lagi kemuliaannya untuk dibawa sebagai bekal di akhirat. Kematian almarhum di rumah pribadinya di daerah Ciputa, Tangerang begitu mendadak. Meninggalkan 4 anaknya, Getar Jagat, Nabila, Dayana, dan Sahana larut dalam kepedihan. Terakhir beliau nelpon saya itu kemarin terus ngucapin selamat ulang tahun buat saya. Bapak, alhamdulillah mungkin udah tenang, mungkin Allah lebih sayang sama Bapak. Ya, awalnya sakit mungkin karena kecapean. Di luar rumah duka, Meriam Bellina yang dulu menjadi lawan main almarhum Didi di film Catatan Si Boy tak kalah pedih merebah di bahu Nirina Zubir. Tak jauh dari Meriam Bellina, aktor yang juga lawan main almarhum di serial Preman Pensiun Epy Kusnandar terus meratapi keputusannya untuk pulang malam itu meninggalkan almarhum. Kalau tahu mau pulang tadi subuh, saya nggak pulang duluan ke Jakarta. Saya mendingan nemenin, tapi udah. Ratapan Epy mewakili kepedihan dan ketidakpercayaan puluhan seniman kondang yang melayat. Dari Slamet Raharjo, Adi Bing Slamet, Eros Jarot, Widiawati, Sis NS, Yayang Senur, Yeni Rahman, Desi Ratnasari, Nia Daniati sampai Vino Bastian dan Ben Kasyafani. Semua kaget karena almarhum tidak memiliki riwayat sakit kronis. Sampai kemarin dia masih
WhatsApp dengan saya, 2:30 sore masih WhatsApp dengan saya. Nggak pernah dengar dia sakit dan lain sebagainya, tiba-tiba tadi dia WA kasih tahu. Kaget. Dari Sis NS dan Deddy Miswar terkuak adanya tekanan batin yang dialami almarhum jelang kematiannya. Almarhum rupanya sempat menjadi duta Indonesia di pameran internasional atau World Expo 2015 di kota Milan, Italia awal Mei ini. Ini Didi waktu pidato di Milan. Ya. Waktu pembukaan pavilion Indonesia. Karena dia kan kemarin menyiapkan perhelatan yang sangat besar di Milan, itu membawa nama Indonesia, sehingga saya pikir dia terlalu capek di sana, sehingga saya dengar dia pingsan dan pulang dulu sebentar ke Indonesia. Dari Italia, kondisi almarhum semakin tidak stabil hingga akhirnya meninggal dunia. Kemarin alam raya ikut berduka, merintikan gerimis saat jenazah almarhum dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar kematian itu lagi-lagi tiba lebih dini dari pagi, menyisakan air mata kesedihan. Didi Petet telah menggores prasasti. Mengawali karirnya sebagai Emon, seorang pria kemayu, ia mengakhiri sebagai Bahar, preman pasar yang gahar. Dari Emon ke Bahar, dari pria kemayu ke preman gahar. Lalu mengapa ia begitu kagum dengan Kairo Mesir? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Desi Bowman akan menemani Anda menyajikan berita aktual yang dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Inilah serial terakhir yang dibintangi oleh almarhum Didi Petet. Saya kan duduknya sebelah kiri. Maksudnya kalau saya muter ke sana takut kelamaan. Oh, jadi saya harus geser ke kanan ya? Maaf, Pak. Dalam serial berjudul Preman Pensiun itu, almarhum memerankan karakter Bahar, seorang pemimpin kawanan preman yang menguasai pasar, terminal, dan jalanan. Namun sejak istrinya meninggal, Bahar menyatakan pensiun sebagai preman. Wanita diciptakan dari tulang rusuk pria. Bukan dari kepalanya untuk dijadikan atasannya. Bukan dari kakinya untuk dijadikan alasnya. Tapi dari sisinya untuk dijadikan teman hidupnya. Peran sebagai preman yang gahar dan ditakuti rasanya sulit dibayangkan dimainkan oleh Didi Petet. Karena selama ini, citranya yang terlanjur lekat adalah sebagai Emon, karakter pria kemayu di film layar lebar catatan si boy ini. Mas Boy, Emon boleh nggak belajar berenang? Buat banser apa juga boleh. Gede loh. Deh Mas Boy, mau sepeda kayak mau beca kayak pokoknya yang penting rally. Serik aja deh. Kalau dengar Didi Petet, orang selalu teringat dengan catatan si Boy, di mana dia main yang luar biasa buat saya. Saya kira semua mengatakan itu ya. Reputasi catatan si boy bisa disejajarkan dengan sukses film Ada Apa Dengan Cinta AADC hingga memiliki 6 sequel. Sejak saat itu, Didi Petet menyandang julukan Emon. Predikat yang sedikit pudar ketika di tahun 89, ia berperan sebagai Kabayan yang polos di film layar lebar berjudul Kabayan Sabakota. Kalau Nyai ke kota, Akang juga kota saja nyusul Nyai. Bener kan? Akang mah selalu bener, Nyai. Kenapa kamu nggak naik? Takut? Takut? Tidak, saya mah tidak takut. Saya mah cuma takut sama Allah. Saya tidak pernah mencoba merubah image. Silakan saja orang mempunyai image-nya sendiri-sendiri.
Karena seni peran di situ tempatnya gitu. Jadi bukan merubah image. Seorang aktor memang harus berganti peran, nggak bisa peran itu terus. Emon, Kabayan, Bahar, dan ratusan karakter peran sudah dimainkan